Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang indikator, ya. Indikator dari sebuah kompetensi dasar. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu kompetensi inti, bagaimana kemudian kompetensi inti ini diwujudkan dalam bentuk kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini sifatnya masih umum juga untuk bisa diukur, untuk bisa menilai dari kompetensi dasar keberhasilan dari dicapai atau tidaknya kompetensi dasar ini diperlukan sebuah indikator, ya, indikator. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas sebenarnya apa sih indikator itu dan bagaimana kaitannya dengan laporan tugas akhir. Oke, sekedar informasi, ini merupakan pertemuan terakhir kita, ya, pertemuan terakhir kita. Setelah itu silakan mengerjakan laporan tugas. Batas pengumpulannya itu batas pengumpulannya nanti pada tanggal 26 Juni, ya. Batas pengumpulannya itu 26 Juni. (2020). Ya. Oke, langsung saja kita mau masuk dalam pembahasan terkait indikator. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih kompetensi dasar itu. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kompetensi dasar itu merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti, ya. Jadi kompetensi dasar itu merupakan kompetensi dari setiap, ya, jadi kompetensi dari setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, ya, yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, yang perlu diingat, ya, kompetensi dasar itu dikembangkan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu karakteristik peserta didik, ya, kemampuan awal peserta didik, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini itu bagaimana sih cara mengetahui kompetensi dasar itu, ya, bahwa ini dicapai, ya, atau belum dicapai, itu bagaimana cara mengukurnya. Ya. Jadi cara mengetahui KD telah tercapai atau belum itu bagaimana. Nah, untuk mengetahui itu saya membuat sebuah ilustrasi. Misalnya suatu kompetensi dasarnya itu adalah tentang ini. Ini saya hapus dulu ini. Misalnya kita akan kompetensi dasarnya itu adalah, misalnya ini si A, ini si B. Misalnya kompetensi dasarnya bunyinya begini: A menyukai B. Ya, untuk mendeskripsikan menyukai B ini, kata menyukai atau suka A suka B ini bagaimana mengukur bahwa dia menyukai B. Di kompetensi dasarnya itu dikatakan bahwa A menyukai B. Sekarang pertanyaannya, untuk mengetahui betul si A ini menyukai B atau tidak, itu bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini yang kemudian kalau kita katakan bahwa si A suka B, ya, jadi si A itu suka B. Dari mana? Pasti begitu kan, teman kita tanya, dari mana kau tahu itu kalau bahwa si A ini suka B? Nah, disebutlah ciri-cirinya. Pertama, si A itu perhatian, memberikan perhatian yang berlebih, ya. Yang kedua, ya, dia selalu berpenampilan menarik kalau ketemu si B. Yang ketiga, si A ini selalu ada bersamanya untuk si B. Yang keempat, si A ini pokoknya rela berkorban lah untuk si B ini. Nah, ini menurut si orang yang mengatakan bahwa si A ini suka sama si B. Jadi yang disebutkan tadi itu adalah apanya? Ciri-cirinya, tanda-tandanya, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda yang ditunjukkan oleh si A ini kepada si B.
di mana ciri-ciri itu menunjukkan ciri-ciri dari suka. Sehingga bisa dikatakan untuk mengukur benar atau tidaknya si A ini menyukai si B itu dilihat dari ciri-cirinya, tanda-tandanya, yang kemudian disebut itulah yang dinamakan dengan indikator. Apa itu ciri-cirinya, apa itu tanda-tandanya, apa itu indikatornya? Yang pertama tadi itu si A itu ya, si A itu memberikan perhatian yang berlebih. Ya, ini memberikan perhatian yang berlebih, suka berpenampilan menarik, itu kan hal-hal yang ini kan hal-hal yang terlihat ya, hal-hal yang terlihat. Tetapi kalau hanya suka saja, ini kita bingung sukanya dari mana ya? Dari mana? Apa definisi suka itu? Apa saja itu yang kemudian dia dikatakan suka? Jadi salah satunya itu ada 4 indikator yang menunjukkan suka ya, diantaranya ini ya, perhatiannya, suka berpenampilan menarik, selalu ada ya, rela berkorban ya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu suka ya, suka terhadap lawan jenisnya, misalnya seperti itu. Nah, olehnya itu ini yang keempat hal ini kemudian disebutlah dia sebuah dikatakanlah dia bahwa apa yang disebutkan itu adalah indikatornya. Apa itu indikator? Indikator itu erat kaitannya dengan ciri-ciri, erat kaitannya dengan tanda pencapaian, erat kaitannya dari wujud dari sesuatu yang lebih spesifik ya, wujud dari sesuatu yang lebih spesifik terlihat pada perubahan perilaku. Jadi apa yang ditampilkan ini kan dari perilaku si A. Si A ini memunculkan tanda-tanda dari perilakunya, seperti berpenampilan menarik, itu kan perilaku dia. Rela berkorban itu kan perilaku, ditunjukkan dengan perilaku. Jadi kasat mata orang lain yang melihat si A ini dengan si B ini, ya ini melihat tanda-tanda yang ditunjukkan dari perilaku si A. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri atau wujud yang timbul dari perilaku si A ini, itulah yang dinamakan indikator, gitu ya, indikator. Sekarang apa sih indikator itu? Indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Jadi indikator itu yang dapat diukur ya. Indikator itu tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat diukur. Seperti misalnya kemampuan matematika, MTK. Ini kemampuan matematika tidak bisa diukur ya. Kemampuan matematika ini tidak bisa diukur. Kemampuan yang seperti apa? Jadi untuk mengukur kemampuan matematika ini, ya itulah muncul indikatornya. Apa indikatornya? Misalnya kemampuan matematika, kemampuan operasi bilangan bulat. Indikatornya apa? Ya, 1, dapat melakukan operasi penjumlahan ya. Operasi penjumlahan tambah ya. Dapat melakukan operasi pengurangan, dapat melakukan operasi perkalian, dapat melakukan operasi pembagian. Nah, ini hal-hal yang dapat terlihat ketika kita suruh anak itu mengerjakan tugas atau maju di papan, melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu kan dapat dilihat oleh kasat mata si guru, sehingga dikatakan bahwa si anak itu memiliki kemampuan matematika dalam operasi bilangan bulat, gitu. Oke? Nah, misalnya lagi ini, perubahan perilaku tersebut mencakup aspek sikap ya, bisa ditunjukkan dengan sikapnya, pengetahuannya ya, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur ya, kata kunci yang terukur dan atau dapat diobservasi. Jadi observasi ini diamati ya, amati. Intinya indikator itu tanda atau ciri atau hal yang dapat dilihat untuk digunakan untuk diukur gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh indikator. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar. Sekarang ada tambahan lagi di kolom satunya itu, yaitu kolom indikator ya. Kemarin kan kompetensi sudah, kompetensi dasar sudah. Sekarang untuk mengukur kompetensi dasar ini ya, untuk mengukur kompetensi dasar ini, maka kita lihat dari indikatornya. Indikatornya itu misalnya di sini kompetensi dasarnya untuk dimensi sikap ya.
menerima keberadaan Tuhan yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan bahasa yang beragam serta benda-benda di alam sekitar. Ini kan belum bisa diukur ini. Menerima keberadaan Tuhan ya yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan bahasa yang beragam serta benda-benda di alam sekitar. Ini bagaimana kalau kita mau ukur ini? Untuk bisa mengukur ini maka yang dilihat adalah ini dideskripsikan, ini dideskripsikan lagi, dispesifikan lagi, dibuat lebih sederhana lagi sehingga ini bisa diukur. Maka ini yang kemudian dibuat tanda-tandanya, apa yang kira-kira ini yang menunjukkan tanda-tanda tentang ini. Tanda-tandanya itu saya kasih contoh di sini ada dua. Yang pertama, ini perhatikan ya, ini 1.1, maka di sini untuk indikator pertama 1.1.1 ya. Pertama, menunjukkan kebiasaan mengucapkan ucapan terima kasih, ya. Yang namanya menerima, yaitu keberadaan Tuhan yang Maha Esa atas penciptaan manusia kan pastilah salah satu orang kalau saya memberi sesuatu pasti kan salah satunya itu kita bisa kita yang menerima itu pasti kan mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya kita menerima sesuatu itu dengan ikhlas ya, kita akan mengucapkan terima kasih. Maka di sini salah satu contohnya itu menunjukkan bahwa itu menerima keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan bahasa Indonesia yang beragam, itu salah satunya yaitu menunjukkan kebiasaan mengucapkan terima kasih, gitu ya. Yang kedua, menunjukkan sikap berbesar hati menerima keberagaman yang berbeda dengan diri sendiri di rumah. Jadi misalnya contoh sederhananya kan kita itu punya lingkungan, paling tidak lingkungan keluarga kita punya adik ya, kita punya ibu ya, kita punya bapak gitu ya. Ini kan pasti ada perbedaan bahasa, ada yang nadanya keras, ada yang nadanya lemah. Nah, sebelum sama orang lain kita latihan dulu sama keluarga. Artinya di sini keragaman bahasa itu ya, di alam atau di sekitar kita. Ada bahasanya yang dengan notasi dengan intonasi tinggi, ada yang rendah, ada yang orang tua biasa menggunakan bahasa daerah, kita menggunakan bahasa ini ya. Ini saling di sini kita menunjukkan sikap berbesar hati menerima ya. Ini dua contoh indikator untuk menunjukkan kompetensi inti yang tentang KI1 spiritual ya, keagamaan. Ini yang kedua, yang untuk sosialnya ya, yang sosial memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud sifat benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Misalnya di sini ini ya, perhatikan ininya 2.1. Berarti di sini indikator pertama 2.1.1 menunjukkan kebiasaan mengucapkan salam sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Misalnya lagi ini 2.2, maka di sini harus 2.2.1. Gitu ya. Kita masuk di pengetahuan. Di sini pengetahuan memahami ya, perhatikan 3.1, memahami teks deskriptif tentang anggota panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Nah, indikatornya ya, untuk indikator memahami teks deskriptif tentang anggota tubuh ini, kita lihat ini 3.1. Di sini ada 3.1.1, artinya ini indikator pertama ya untuk 3.1. Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santun ya. Menceritakan karena di sini tadi kan lisan ataupun tulis ya, memahami teks deskriptif ya anggota tubuh. Jadi di sini salah satunya menceritakan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, indikator kedua, mendeskripsikan kejadian siang dan malam ya, Mas, tentang siang dan malam di sini, peristiwa siang dan malam. Kemudian yang ketiga itu membaca nyaring teks deskripsi secara lisan 3-4 kalimat yang berkaitan dengan tubuh, wujud benda, sifat benda, dan jumlah benda dengan bantuan media. Ini tetap fokus ke sini. Jadi fokusnya ke sini, mendeskripsikan ini, membuatnya memisah-misahkan ya, memisah-misahkan. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar kedua 3.2,
memahami teks petunjuk atau arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia secara lisan atau tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Misalnya di sini kompetensi 3.2 untuk indikator pertama, ini indikator pertama, menyebutkan kapan harus mandi, makan, sikat gigi dan cuci tangan ya. Yang kedua, membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat, kan ini kan memahami teks petunjuk arahan tentang perawatan tubuh ya. Perawatan tubuh ya, memahami teks petunjuk arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan. Jadi yang salah satunya itu kan indikator pertama menyebutkan kapan harus mandi ya kan, petunjuk. Nah, petunjuk kapan harus mandi kan tentang petunjuk atau arahan. Berarti kan tentang jam kapan harus mandi, makan, sikat gigi dan cuci tangan. Oke. Masuk di keterampilan ya. Begitu juga dengan keterampilan, kurang lebih sama dengan dimensi sikap dengan dimensi pengetahuan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan sedikit penjelasan tentang indikator. Silakan dieksplor pada materi-materi yang sudah saya bagi sebelumnya. Ingat, laporan tugas akhirnya akan dikumpul pada tanggal batas pengumpulan. Silakan dikumpul, bisa malam ini, bisa besok, terserah. Yang penting batas pengumpulan tanggal 26 Juni 2020. Nah, untuk cara pengumpulannya saya akan tunjukkan. Misalnya di sini menggunakan laptop ya. Nah, ini di PGMI 1. Untuk pengumpulannya silakan ke topik yang pertemuan yang ke-13 di sini. Di pertemuan 13 ini cari tentang pengumpulan laporan tugas akhir. Nah, di laporan pengumpulan laporan tugas akhir ini diklik ya. Kemudian view assignment atau melihat tugas ya. Ini tinggal diklik ya, tinggal diklik. Oh, ini masih dalam akun saya. Nah, saya harus menggunakan akun lain ya. Misalnya saya menggunakan akun ini. Tunggu. Oke, saya masuk ya di bagian 1. Nah, kemudian tugas kelas, buka yang di pertemuan ke-13 ini ya, pertemuan 13. Nanti di sini ada ini ya, pengumpulan laporan tugas akhir. Ini diklik, nanti lihat tugas ya, lihat tugas. Nah, di sini ini sudah ada pemberitahuan 26 Juni. Cara uploadnya ini, cara uploadnya tambah atau buat, klik ini ya, tambah atau buat, ini diklik, kemudian klik file ya, klik file, kemudian cari, pilih file dari perangkat Anda, cari, silakan cari di mana disimpan, di laptopnya atau di handphonenya, silakan dicari ya. Misalnya saya kasih contoh, saya simpannya di D ya, kemudian di misalnya di perkuliahan ya, di PGMI ya, kemudian di pertemuan 10, misalnya ini laporan tugas akhir ya, ini sudah selesai, misalnya ini saya upload ya. Setelah seperti itu klik upload, biarkan ini selesai. Setelah selesai, nah ini sudah kalau sudah selesai silakan. Jika mau meninggalkan kolom komentar silakan, tapi cukup ini saja. Kemudian klik serahkan ya, atau kalau di handphonenya mungkin bahasa Inggris turn in, klik turn in, serahkan ya. Ini klik serahkan, klik lagi serahkan ya, serahkan. Oke,
setelah itu tunggu kok gambarnya ini, coba kenapa ini ya, ini kok filenya gambar, tambah, klik file, pilih, oh iya ini gambar, laporan tugas akhir, harusnya cari yang file ya, misalnya ini ya, ini laporan tugas akhir. Oke. Ini tunggu sampai ada tanda serahkan atau turn in. Nah ini setelah selesai, ini berarti serahkan. Nah setelah itu selesai ya, selesai, maka di classwork di classroom saya nanti saya tinggal mengecek ya, siapa saja yang sudah mengumpulkan ini ya, misalnya ini sudah ada satu orang yang menyerahkan, ini saya tinggal klik ya, ini Kartianum sudah menyerahkan, jadi tidak usah khawatir. Silakan mengikuti cara yang sudah saya buat, nanti saya akan nilai, nanti tinggal bisa dicek nilainya masing-masing. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, selamat berpuasa, dan selamat berlebaran. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga hati. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.